Shalom, Bapak Ibu, Saudara kekasih, puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Mari kita siapkan hati kita mau beribadah, kita mau memuji, menyembah Tuhan. Dan saya sangat percaya ketika kita memuji, menyembah Tuhan, ada di hadirat Tuhan, maka pasti kita mengalami hadirat Tuhan. Dijamah dan dilawat oleh Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami ada sampai hari ini semua karena anugerah, kebaikan, kemurahan-Mu buat kami semua ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu ada di hadirat-Mu saat ini, di ibadah online ini kami percaya dimanapun kami berada. Engkau hadir bersama-sama dengan kami saat kami memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Roh Kudus mari mengurapi kami semua. Dan damai, ketenangan, sukacita buat kami beribadah kepada-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap beribadah, kami masuk hadirat-Mu dengan ucapan syukur kami kepada Bapa di surga yang sangat baik, amat baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Mari sama-sama bilang, amin. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Amen. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu sampai saat ini. Buat kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah kami lebih lagi setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Oh ralaba syakaralaba. Kami mengalami semuanya itu. Biarlah kami semakin setia dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Kami angkat tangan. Puji bagi-Mu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Amin Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Haleluya. Kau setia Bapa, Bapa yang setia. Makasih ya Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami datang bawa syukur bagi-Mu di hadirat-Mu Tuhan. Oralaba syakarala. Yesus,
Terpujilah namamu selama-lamanya, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Hanya Engkau yang layak disembah, layak diagungkan. Yesus layak ditinggikan, dipuji dan disembah oleh setiap suku, kaum dan bangsa. Memuji menyembah-Mu, Tuhan yang hidup selamanya. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Tuhan, mari bersyukur untuk kesetiaan-Nya. Tinggikan namanya, muliakan namanya, agungkan namanya, masyurkan namanya. Yesus Tuhan Raja di atas segala raja. Oh ralabasya kata karalabaya ralaba syaralabata karalab syadaralabaya ralabo ralabaya ralaba shikaralabalabala. Makasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan, kami masyurkan nama. Haleluya. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala Raja. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala Raja. Sujud dan menyembah-Mu, Raja segala Raja, Raja segala. Mari katakan Tuhan kami kan Raja segala Raja, Raja segala Raja. Engkau Raja di atas segala raja, memerintah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Layak dipuji, layak disembah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami percaya Tuhan saat kami memuji menyembah, dimanapun kami berada, kami dilawat oleh Engkau Roh Kudus, dan kami yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, semangat yang baru, yang jatuh Tuhan angkat kembali lagi. Terima kasih Tuhan membuat kami semakin bergairah, semakin bersemangat, semakin setia dan semakin tekun kepadamu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersukacita, kami memperkatakan hari-hari ini ada mujizat terjadi buat kami semua. Orang-orang yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Allah kita. Katakan Tuhan Yesus baik, sungguh baik buat kita semua. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya.
yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, nyanyikan. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak sekali lagi, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Katakan, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Hey. Kami bersuka cita, kami percaya Tuhan pada Allah yang sanggup, Allah yang hidup, sanggup melakukan segala perkara sesuai dengan iman percaya kami kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan katakan dulu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom saudara,
Tahu kan saudara bahwa DNA gereja kita sejak awal didirikan adalah pemulihan Pondok Daud yang bicara mengenai pemulihan doa, pujian, dan penyembahan. Oleh karena itu, penyembahan selalu menjadi fokus yang sangat diperhatikan dalam gereja kita. Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 23 mengatakan bahwa penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam ayat itu, kata menyembah diterjemahkan dari bahasa Yunani proskuneo yang artinya seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Anjing hanya dapat menjilat tangan tuan yang dikasihi dan dipercayainya. Jika saudara coba mengulurkan tangan kepada seekor anjing yang tidak dikenal, kemungkinan besar respon anjing itu bukan menjilat, tetapi menggigit tangan saudara. Jadi, menyembah tidak terlepas dari kasih dan percaya. Dalam Mazmur 135 ayat 15-18, pemazmur menuliskan mengenai berhala buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Statement berikutnya dari pemazmur mungkin mengejutkan bagi kita. Dikatakan bahwa seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Dengan kata lain, seseorang akan menjadi serupa dengan apa yang dia sembah. Orang yang percaya atau mempercayakan diri kepada sesuatu akan menjadi serupa dengan hal itu. Jadi sekarang kita bisa tahu apakah seseorang itu benar-benar menyembah Tuhan atau tidak. Bila seseorang yang katanya suka menyembah Tuhan namun semakin serupa dengan dunia, siapa yang sesungguhnya dia sembah? Jika orang yang menyembah Tuhan semakin hari semakin sombong, mementingkan diri sendiri, bahkan hidupnya sama sekali tidak dalam kekudusan, sebetulnya siapa yang ia sembah? Sepertinya dia bukan menyembah Tuhan, karena karakteristik itu sama sekali tidak mencerminkan karakter Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus selama pelayanannya di dunia pernah menegur dua ekspresi penyembahan yang salah. Pertama, penyembahan egosentris yang fokus kepada diri sendiri. Tuhan Yesus menegur orang Farisi yang melakukan ritual agamawi di depan orang-orang bukan untuk menyenangkan Allah, tetapi supaya dilihat orang dan mendapat pujian. Tindakannya sih menyembah, tetapi tujuannya bukan untuk menyembah Tuhan. Tangannya diangkat seperti sedang menyembah, tetapi sebenarnya dia sedang perform supaya dilihat dan dipuji orang. Kedua, penyembahan bertopeng. Penyembahannya hanya tampak baik dari luarnya saja. Tipe ini secara lahiriah menyembah, tetapi tidak hidup mengikuti kehendak Allah. Tuhan Yesus mengecam alih-alih Taurat dan orang-orang Farisi yang kelihatan bersih di luar, seperti kuburan yang dicat putih di luar, tapi berisi tulang belulang dan berbagai jenis kotoran di dalamnya. Suka menyembah sih, tapi dosa jalan terus. Rajin menyembah, tapi tidak mau hidup kudus. Penyembahannya hanya tindakan lahiriah dan tidak mengenai esensi penyembahan yang sesungguhnya. Saudara, perlu kita ingat, salah satu kriteria penyembah yang benar menurut Tuhan Yesus ialah menyembah di dalam kebenaran atau aletheia yang memiliki arti truth dan juga verity, yang berarti kebenaran, kejujuran, ketulusan, integritas. Menyembah itu harus jujur, harus tulus, dan harus dinaikkan dari hidup yang berintegritas. Bagaimana caranya supaya kita bisa menyembah dalam standar yang demikian? Maleakhi 3 ayat 1-4 menuliskan setidaknya ada dua hal yang harus kita relakan untuk dapat menjadi penyembah yang benar. Yang pertama, relakan diri untuk masuk ke dalam pemurnian Tuhan. Pemurnian adalah sebuah kata yang tidak nyaman. Dimurnikan adalah sebuah proses yang tidak enak. Seperti emas yang ingin memperoleh nilai yang tertinggi, pemurnian adalah sebuah hal yang tidak dapat dihindarkan bila kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Supaya hidup kita diperkenan oleh Tuhan dan supaya penyembahan kita dapat kembali menyenangkan hati Tuhan, kita harus rela untuk selalu dimurnikan. Yang kedua, relakan pikiran kita dimurnikan oleh Tuhan supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Relakan hati kita dimurnikan oleh Tuhan karena dari hati kitalah
terpancar kehidupan. Jadi saudara, mari menyembah dengan cara yang benar. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi namanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau terus cinta Engkau Yesus. Selama-lamanya kami mau cinta Engkau. Amin. Bawa kami lebih lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam
dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin Tuhan. Buat kami semakin cinta Engkau ya Tuhan. Buat kami semakin mengerti kehendak-Mu. Buat kami semakin percaya kepadamu, lebih lagi percaya, lebih lagi setia, lebih lagi tekun kepadamu ya Tuhan. Dalam keadaan apapun ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami semakin mengasihi Tuhan, cinta setia, kami boleh jadi berkat buat banyak orang, bersaksi buat banyak orang. Engkau pakai kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam kehidupan kami bersamamu ya Tuhan. Oh ralabasya kata karalabayara. Makasih Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita buat Tuhan. Panggil ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, kanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Tuhan, pakai kami Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ralabayarabasya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan.
Kami percaya saat kami memuji, menyembah Engkau hadir, Tuhan hadir untuk memberkati kami. Terima kasih banyak Bapak. Kami siapkan hati kami. Kami percaya di hadirat-Mu kami diubahkan. Membuat kami semakin tambah cinta Tuhan Yesus. Membuat kami semakin tekun, membuat kami semakin setia. Sehingga banyak orang akan melihat dan menjadi percaya kepadamu melalui perubahan-perubahan dalam hidup kami ya Tuhan. Di tahun 2026, tahun amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Urapi kami semua yang mengikuti ibadah online, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah memuji, kami sudah menyembah. Kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Nah, saya percaya Bapak Ibu kekasih, kita semua sudah memuji, menyembah Tuhan. Tuhan hadir ketika kita sungguh-sungguh memuji, menyembah Tuhan, kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Haleluya. Nah, mari Bapak Ibu, ada beberapa firman Tuhan yang saya rindu sharing buat kita semua untuk hari-hari ke depan kita. Dan kita percaya bahwa kita akan semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Katakan amin. Nah, mari kita lihat di Mazmur pasal yang ke-37. Nah, Mazmur pasal 37 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Saya rindu baca untuk Bapak Ibu. Ya, kalau yang punya HP mari buka dan kita baca sama-sama. Firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat yang keempat, dikatakan di sana ayat yang keempat, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Wow, dengan saya percaya firman Tuhan ini dikatakan, amin. Nah Bapak Ibu, di Mazmur 37 ini saya percaya Bapak Ibu suka baca ayat ini. Nah, tapi mari kita lihat ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ayat yang ketiga katakan di sana bahwa percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Nah Bapak Ibu, saya percaya dan kita semua rindu untuk semakin taruh percaya kita sama Tuhan. Di tahun yang baru ini mari kita mau lebih sungguh-sungguh lagi taruh percaya kita sama Tuhan. Yang mau lakukan itu katakan yes. Amin saudara. Bapak Ibu mari kita tidak tahu ke depan sana. Tapi ketika kita mau taruh percaya kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Percaya sungguh-sungguh. Kenal Tuhan sungguh-sungguh. Ada janji Tuhan di ayat yang keempat ini buat kita. Wow, percayalah kepada Tuhan. Ayat yang ketiga, dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Nah ini dia saudara. Ketika kita taruh percaya kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan bilang ini, Raja Daud katakan ini ya. Bahwa lakukanlah yang baik. Ketika kita sudah sungguh-sungguh sudah taruh percaya kita kepada Tuhan, lakukan aja yang baik. Lakukan dengan setia. Lakukan dengan tekun. Nah, percaya kita, tambahkan iman kita kepada Tuhan. Tambahkan percaya kita kepada Tuhan. Dan nanti Bapak Ibu akan lihat ada perbedaan. Wow, ternyata memasuki tahun 2026 ini saya mau lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Nah, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Saudara, dimanapun Tuhan tempatkan Bapak Ibu. Di negeri, di tempat di mana Bapak Ibu ada. Mungkin dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan. Nah, dikatakan diamlah di negeri artinya tenang di sana. Setia di sana. Tekun di sana. Di tempat di mana Tuhan sudah berikan buat kita. Mungkin pekerjaan, mungkin usaha, mungkin pelayanan. Diam di sana karena ada janji Tuhan.
Tidak saja kita diam, tidak saja kita tekun di sana. Tapi Tuhan bilang setia, berlaku setia. Kita percaya, taruh percaya kita sungguh-sungguh sama Tuhan di tahun 2026. Kita tenang, kita tekun, kita setia dengan apa yang Tuhan percayakan buat Bapak, Ibu, dan saya. Tekun di sana dan kita setia di sana. Maka ada janji Tuhan buat Bapak, Ibu, dan saya. Saudara kekasih Tuhan, mari kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mau lebih baik lagi, percaya, mau lebih meningkatkan percaya kita sama Tuhan. Mau lebih tingkatkan kesetiaan lagi kita sama Tuhan. Ketekunan kita lagi sama Tuhan. Penting Bapak Ibu. Sehingga kita sendiri bisa melihat, mengalami, wow, sepertinya saya hari-hari ini lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kerinduan sungguh dengan Tuhan. Mau percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Diam, tenang. Di mana? Di tempat Tuhan percayakan untuk Bapak Ibu. Diam juga di sini bisa berarti kita banyak diam di hadirat Tuhan. Kita banyak ngomong-ngomong sama Tuhan. Kita banyak berseru sama Tuhan. Kita setia dengan Tuhan. Kita lihat ayat yang keempat. Nah, ada janji untuk kita di ayat yang keempat. Dikatakan di sana bahwa dan bergembiralah karena Tuhan maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatinya. Bapak Ibu kalau kita sudah setia dengan Tuhan. Wow luar biasa. Ada janji Tuhan buat kita Bapak Ibu. Orang-orang yang setia dengan Tuhan. Orang-orang yang tekun. Orang-orang yang lebih taruh percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tekun dengan Tuhan. Lebih lagi meningkatkan ketekunan kita kepada Tuhan. Lebih lagi setia dengan Tuhan. Ada janji Tuhan buat Bapak Ibu dan saya. Nah kita lihat di Mazmur 145 ayat yang ke-18. Orang-orang yang setia dengan Tuhan. Bapak Ibu Tuhan itu paling setia dengan kita. Kesetiaannya dari kekal sampai kekal hingga kekal buat Bapak Ibu dengan saya. Mari kita mau lebih lagi setia dengan Tuhan. Mazmur 145 ayat yang ke-18 dibilang begini. Ayo kita baca sama-sama yuk. Kalau Bapak Ibu bisa baca, dikatakan bahwa Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Dan setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Saya percaya Bapak Ibu kalau kita terus di dalam Tuhan, hadirat Tuhan kita tekun. Kita berseru terus sama Tuhan. Apa yang kita rindukan, apa yang Tuhan akan sampaikan kepada kita. Ada janji Tuhan buat kita. Dikatakan Tuhan itu dekat kepada kita. Orang-orang yang berseru dalam kesetiaannya. Saudara saya percaya kalau kita terus berseru dalam setia kita sama Tuhan. Pasti Tuhan dengar dan ada jawaban Tuhan buat kita. Lambat atau cepat. Pasti ada jawaban Tuhan buat orang-orang yang setia. Berseru. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Taruh percaya yang lebih lagi. Tekun dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini janji Tuhan buat kita. Nah, ayat yang keempat dikatakan di sana bahwa yang kedua, ya ayat yang keempat katakan dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ini janji Tuhan. Ini Raja Daud katakan, Bapak Ibu. Dan saya percaya Raja Daud sudah mengalami hal ini. Nah, dikatakan dan bergembiralah karena Tuhan. Ketika kita taruh percaya kita sama Tuhan, percaya ketika kita banyak di hadirat Tuhan, diam di hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan, Tuhan akan buat hal-hal yang ajaib buat kita. Amin. Maka Tuhan akan memberikan kepadamu, kepada Bapak Ibu dan saya, apa yang diinginkan hatimu. Wow, janji Tuhan buat kita. Yang terpenting, mari tambahkan percaya kita. Tambahkan iman kita kepada Tuhan. Tambahkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dalam kita berseru, tambahkan kesetiaan, tambahkan ketekunan kita. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin, karena di situ Tuhan katakan, Mazmur 145 ayat 18 katakan, Dia dekat dengan orang-orang yang setia. Yang berseru kepada Tuhan. Ada janji Tuhan yang kedua kita lihat. Dan bergembiralah
karena Tuhan. Wow, saya sangat percaya ketika banyak kita di hadirat Tuhan, banyak kita ketemu sama Tuhan setia, pasti ada kegembiraan. Ada sukacita yang berlimpah-limpah memenuhi kita. Amin Bapak Ibu. Ada sukacita, kegembiraan berbicara mengenai sukacita kita di hadapan Tuhan. Nah mari kita lihat di Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-11. Yang kedua kita lihat Mazmur pasal 16 ayat yang ke-11. Nah kita baca, luar biasa. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Wow, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Nah ini orang-orang yang tambahkan percaya kita sama Tuhan. Orang-orang yang terus berseru tekun, diam di hadirat Tuhan. Orang-orang yang setia dengan Tuhan. Dia akan mendapatkan, memperoleh sukacita yang berlimpah-limpah. Firman Tuhan katakan, engkau Tuhan memberitahukan kepada jalan kehidupan. Nah kita ada di hadapan Tuhan. Kita berdoa berseru, Tuhan akan tunjukkan jalan-jalan buat kita. Dan lebih daripada itu lagi dikatakan, kita mendapatkan sukacita yang berlimpah-limpah. Yang percaya dan mau terus bersukacita, memperoleh sukacita, katakan amin. Saudara kita perlu sukacita. Kita semua butuh itu Bapak Ibu. Nah banyak tekanan, banyak masalah dalam kesesakan apapun yang kita alami. Tapi kalau kita di hadapan Tuhan, kita sungguh-sungguh percaya firman Tuhan katakan, Tuhan kasih sukacita yang berlimpah-limpah di hadapan Tuhan. Kalau kita terus ada di hadapan Tuhan. Amin. Dan bukan itu saja, Tuhan selalu katakan bahwa tangannya ada nikmat senantiasa. Saudara, janji Tuhan buat Bapak Ibu dan saya. Tetap percaya kepada Tuhan. Tambahkan percaya kita. Tambahkan ketekunan kita dengan Tuhan. Tambahkan kesetiaan kita sama Tuhan. Ada di hadirat Tuhan. Lebih banyak di hadirat Tuhan. Dan saya percaya Tuhan janjikan ada sukacita berlimpah-limpah bagi kita. Dan saya percaya itulah yang kita butuhkan. Amin Bapak Ibu, kita perlu damai sejahtera, kita perlu sukacita. Memasuki tahun 2026, mari banyak-banyak di hadirat Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi ketika kita tambahkan percaya kita sama Tuhan, sungguh-sungguh kita setia, kita tekun, kita diam di hadirat Tuhan. Maka segala apa yang kita alami, kesesakan-kesesakan, Tuhan bisa ubahkan dengan sukacita yang berlimpah-limpah ketika kita ada di hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Yang percaya dan mau lakukan itu, sama-sama kita katakan, yes, bilang saya mau. Semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa di surga, firman-Mu sudah datang buat kami. Kami tahu firman ini sederhana, hamba-Mu sampaikan sampai aku percaya hanya Roh Kudus yang ada dalam hidup kami. Yang memberikan kami pengertian yang lebih dan lebih lagi. Untuk kami mengerti dan kami memahami. Sehingga membuat hidup kami semakin bergairah dengan-Mu Tuhan. Dan Tuhan janji, Tuhan akan memberikan janji buat kami. Apa yang kami minta, Tuhan akan berikan dan sediakan buat kami. Anak-anak-Mu, umat-Mu yang setia, yang tekun mencari Engkau, yang tetap percaya, sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Ini tangan-tangan kami. Kami angkat kepadamu ya Bapa. Bapa, lihat tangan-tangan yang dinaikkan kepadamu. Yang mungkin hari-hari ini rindu untuk lebih lagi menambah iman, percaya anak-anak-Mu kepadamu. Menambah kesetiaan, ketekunan di dalam berseru kepadamu. Dalam kesetiaan kepadamu ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau lihat Bapa, Engkau lihat tangan-tangan anak-anak-Mu
Oh ralaba syaka ralaba syaralaba. Oh ralaba syikana ralaba. Urapi ya Tuhan. Bapak urapi anak-anakmu. Urapi Tuhan. Urapi. Iralaba syandaralaba. Terima kasih Tuhan. Biar anak-anakmu terus ada di hadirat-Mu. Mereka mengalami sesuatu yang baru Tuhan. Terima kasih banyak Bapak membuat anak-anakmu semakin intim dengan Tuhan. Sehingga Engkau menunjukkan jalan-jalan kehidupan buat anak-anakmu Tuhan. Di tahun ke depan ini, tahun 2026 ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapak sehingga kami berjalan sesuai dengan tuntunan-Mu. Dimanapun Tuhan tempatkan kami. Pekerjaan, usaha, apapun Tuhan. Terima kasih banyak Bapak di surga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengurapan-Mu yang baru buat kami. Oh ralaba syakata karalaba. Terima kasih Bapak. Terpuji nama-Mu Bapak di surga. Kami percaya anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Mungkin ada yang sakit. Dalam nama Yesus. Ketika mereka menambahkan percaya mereka kepadamu. Mereka disembuhkan. Tangan-Mu Tuhan menjamah. Menyembuhkan. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah. Tuhan berikan kekuatan semangat yang baru. Yang jatuh tangan-Mu mengangkat mereka kembali ya Tuhan. Memulihkan kembali. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Oh ralaba syaka kekal selama-lamanya. Bapa di surga terima kasih kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami percaya kami diberkati berlimpah-limpah. Roh Kudus terus berikan pengertian buat kami. Bapa terima kasih. Kami juga saat ini mau berdoa bagi gembala sidang kami. Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo beserta dengan Ibu Hermina dan keluarga besar. Kami hanya bisa menyerahkan hamba-hamba-Mu di dalam tangan-Mu. Kuasa, otoritas, dan kesehatan. Tuhan berikan bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun Bapak utus Paniko hamba-Mu ini. Penyertaan Tuhan sempurna. Bersama dengan Ibu Hermina dan keluarga besar. Terima kasih banyak Bapak di surga. Saat ini juga kami bawa gembala CK4 kami, Bapak Pendeta Weler Kawuntu beserta dengan Ibu Maulin. Tuhan penyertaan Tuhan sempurna. Sertai hamba-hamba-Mu ini Tuhan dalam program-program yang ada di YouTube Tuhan. Penyertaan Tuhan, pengurapan dan banyak jiwa diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu di tempat ini. Bu Oli beserta dengan semua pelayan-pelayan Tuhan keluarga. Tuhan juga menyertai kami memasuki tahun 2026. Kami mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kami mau masuk dalam penuaian di akhir zaman ini Tuhan. Menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak. Kami memberkati bangsa kami Indonesia. Kami memberkati Presiden kami Pak Prabowo beserta dengan Pak Gibran. Dengan hikmat yang daripada Tuhan. Menyertai kedua hamba-Mu ini Tuhan. Bahkan semua yang Tuhan percayakan di bagian legislatif, eksekutif dan judikatif, penyertaan Tuhan, hikmat Tuhan untuk anak-anak-Mu, bahkan semua yang orang yang Tuhan percayakan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Memberkati Indonesia Tuhan, tempat-tempat di mana kejadian bencana alam juga Tuhan. Kami percaya pemulihan terjadi, Sumatera Barat, Sumatera Utara, bahkan Aceh dan sekitarnya, bahkan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Pemulihan demi pemulihan terjadi ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami memberkati anak-anak kami, generasi Remia. Tuhan persiapkan mereka untuk masuk dalam penuaian di akhir zaman. Menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus dan pengurapan buat anak-anak-Mu. Bapak terima kasih. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur, kami berkati tempat di mana kami tinggal, tempat di mana kami beribadah. Jakarta, Kelapa Gading ini Tuhan, disertai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur juga Tuhan. Engkau baik luar biasa untuk kami. Bapak saat ini juga kami mau berdoa untuk persembahan. Mungkin ada yang mau mengembalikan persepuluhan, ucapan syukur. Tuhan sertai, pimpin, berkati mereka berlimpah-limpah. Mereka memberi dengan damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih banyak Bapak. Terpuji nama-Mu Bapak di surga. Kekal selama-lamanya. Bapak sebelum kami selesaikan ibadah online ini. Kami rindu menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu, kekasih Tuhan, mari angkat tangan. Lalu biarlah terima berkat yang daripada Tuhan.
Kiranya Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Lalu biarlah kasih karunia daripada Bapa di surga dan cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah diberkati dan terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.